mengamalkan kasih. Refleksi pagi 2185. Bila seorang telah menaruh iman pada Yesus Kristus, bagaimana kemudian ia harus menjalani hidup keselamatannya itu? Mari dengar nasihat di 1 Petrus 1 ayat 22. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Saudara-saudara, setelah beriman pada Yesus Kristus, orang percaya dimampukan oleh Roh Kudus untuk hidup dalam ketaatan kepada kebenaran. Kekuatan Roh inilah yang menolong orang percaya untuk mengamalkan kasih persaudaraan dengan sungguh-sungguh saling mengasihi satu sama lainnya. Saudara-saudara, petunjuk untuk saling mengasihi dari Rasul Petrus itu mengembangkan apa yang disampaikan Yesus Kristus kepada murid-muridnya di Yohanes 13 ayat 34 dan 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Saling mengasihi memang haruslah menjadi perwujudan iman Kristen. Hanya saja yang terjadi justru sebaliknya, karena seringnya terjadi permusuhan di antara orang percaya. Karena itu, mari kita bertobat dan mari kita hidup saling mengasihi. Karena benih yang tidak fana. Refleksi pagi 2186. Apa penegasan yang diberikan Rasul Petrus tentang kelahiran kembali karena iman? Mari simak 1 Petrus 1 ayat 23. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Saudara-saudara, kepada orang percaya yang berlatar belakang Yahudi yang berdiaspora karena persekusi, Rasul Petrus mengingatkan bahwa kelahiran baru yang mereka alami adalah hanya karena benih yang tidak fana di dalam iman kepada Yesus Kristus dan bukan karena mereka keturunan Abraham. Hanya di dalam Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup dan yang kekal sajalah orang percaya menerima kehidupan yang kekal. Saudara-saudara, karena merasa sebagai bangsa pilihan Allah, ada orang percaya dari latar belakang Yahudi yang merasa bahwa orang percaya dari latar belakang bukan Yahudi haruslah disunat. Itulah sebabnya di sidang di Yerusalem, Rasul Petrus menyatakan di Kisah Para Rasul 15 ayat 8 dan 9. Dan Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka, sebab Ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka, sama seperti kepada kita, dan Ia sama sekali tidak mengadakan perjanjian antara kita dengan mereka sesudah Ia menyucikan hati mereka oleh iman. Kelahiran baru memang bukan karena benih yang fana, tetapi itu memang hanya karena iman dalam Yesus saja. Berinvestasi dalam kekekalan.
Refleksi pagi 2187 dengan mengutip dari Yesaya 40 ayat 6-8, Rasul Petrus menyampaikan keyakinannya akan firman Tuhan di 1 Petrus 1 ayat 24 dan 25. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Saudara-saudara, kehidupan manusia yang fana selama di bumi ini memang hanyalah sebentar saja dibandingkan dengan kehidupan baka di dalam kekekalan bersama Kristus, Sang Firman Allah yang hidup. Segala kemuliaan yang dikejar manusia hanyalah sementara seperti rumput, tetapi firman Tuhan kekal adanya. Saudara-saudara, apa yang disampaikan Rasul Petrus tentang kesementaraan segala yang di bumi dibanding kekekalan firman Tuhan adalah ajaran yang disampaikan Yesus di Matius 24 ayat 35. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Itulah sebabnya, bila kita sebagai orang percaya setia menekuni firman, kita sebenarnya sedang berinvestasi pada kekekalan. Oleh sebab itu, marilah kita bertekun untuk selalu mendalami firman dan menaatinya. Marilah kita sungguh-sungguh mawas diri untuk tidak mengejar segala kemuliaan dunia, kalau semuanya itu akan layu dan mati dalam sekejap saja. Marilah kita berinvestasi dalam kekekalan dengan selalu berpegang pada firman-Nya.